Berarti yang pasal bawahnya memperkuat pasal atasnya. Ya monggo nanti bersama aja. Kira-kira yang baik yang mana? Okay. Atau mau tetap seperti ini atau mau dirubah tadi jangka pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kebumen perlu menyusun rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya. Oke, ini kalau jangka pendeknya nanti di yang nomor 2 ada. Oke. Oh gitu ya. Iya. Gak ada target, jadi targetnya kurang maksimal. Terus niku disebut jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu ya. Nggih, tambah ya Pak. Berarti pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kebumen perlu menyusun rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang organisasi atau blueprint menyongsong abad kedua sesuai konteks Kabupaten Kebumen. Yang kedua, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kebumen dan jajarannya di bawahnya perlu melakukan inventarisasi, sertifikasi dan labelisasi seluruh aset wakaf atas nama NU serta optimalisasi pemanfaatan agar lebih produktif dan maslahat sesuai amanat wakif dan berdampak maslahah umum. Ini perlu saya beritahukan Bapak-bapak semuanya bahwa kemarin ada PR sebetulnya. Banyak sekali wakaf orang NU yang tidak keurus sehingga diambil oleh orang selain NU. Kemarin kalau sebetulnya terakhir kemarin kita sebelum Ramadan saya minta, tetapi karena sibuk beliau Pak, ya kita sibuk, semua sibuk. Ada 300 tanah wakaf, bidang tanah wakaf yang mestinya harus tersertifikasi, ada wakafnya, kemarin belum tersentuh. Itu kita kerjasamanya kemarin mestinya dengan Kementerian Agama, karena yang jadi nadir kan di KUA. Lah mestinya PCNU sebetulnya sih bisa aja buat nadir, tetapi kita juga menghargai perasaan nadir yang sudah ada. Kemarin rencana kita minta tolong kepada Kemenak untuk memanggil atau mengumpulkan KUA se-Kebumen, kita ikut ngomong di situ, cuman belum berhasil, belum terlaksana. Lah ini kita pingin ada tanah-tanah wakaf yang mungkin lebih dari 300, saya yakin mungkin lebih, cuman belum sempat. Ini mungkin tugasnya pengurus yang akan datang supaya kita minta untuk melakukan inventarisasi, sertifikasi dan labelisasi, itu satu. Yang kedua, kemarin ada keinginan yang terjadi betulnya, masjid atau musola yang tadinya yang wakaf atau yang membuat adalah orang NU, tetapi sekarang sudah digunakan untuk orang yang bukan NU. Ini ada beberapa musola atau masjid yang ada. Lah ini kita ingin ada pelangisasi tempel musola NU, masjid NU. Sebetulnya program ini sudah kita gulirkan awal-awal waktu kita pengurus baru. Cuman belum selesai sampai sekarang dan masih banyak masalah. Mudah-mudahan besok bisa diteruskan pelangisasi masjid musola NU, terutama Nyun Sewu di daerah barat sana banyak musola, atau daerah utara banyak musola yang wakafnya sebetulnya awalnya punya orang NU, cuman karena tidak ada yang imami, tidak ada yang mandegani, akhirnya datang orang-orang minhum, ya digunakan oleh minhum sehingga ya sudah diakui oleh minhum. Nah ini kita kalau bisa sih kita rebut kembali kalau bisa, tapi kalau enggak ya
minimal yang belum kita pelangisasi lah bahwa ini adalah musola NU. Ini program seperti ini sudah jalan cuman belum maksimal. Kemarin kalau nggak salah saya terakhir safari itu di Kewarasan sudah selesai. Tapi di MWC yang lain saya belum tahu. Nah ini tugas pengurus yang ada, maksudnya saya seperti itu. Monggo, menurut jenengan yang lain mungkin selain pelangisasi dan wakaf itu ada yang lain ditambahkan di poin 2 ini. Yeah. Kalau turun program itu sih sebenarnya sudah di cover ketika awal-awal, cuman ya belum maksimal, memang belum maksimal. Sosialisasi tentang wakaf, ya memang ya itu. Kita pinginnya memang waktu kemarin sebelum Ramadan ngomong bersama dengan KUA waktu itu, supaya KUA nanti masuk di PP apa yang nadir di bawahnya itu ngomong nanti situ. Kita dipanggil lah bahasanya. Ya. Tapi ya nanti apa namanya sosialisasi wakaf. Oke, oke, monggo. Ini kan program sudah dilakukan ya. Mungkin bahasanya itu bukan perlu nama, tapi perlu memaksimalkan inventarisasi. Memaksimalkan Pak. Ya. Perlu melakukan, tapi melakukan diganti memaksimalkan, mengoptimalkan. Oke, yeah, mengoptimalkan. Kebetulan kemarin Pak Nur Taufik ini ikut apa namanya mewakili PCNU Kebun ke Jakarta tentang wakaf. Coba Pak. Terima kasih. Sedikit tambahan mungkin untuk menambah rekomendasi dari para peserta rakor di sini. Kebetulan kami menerima tanah wakaf yang sangat luas Pak di Jatimulyo, perbatasan Kalijirak dan Jatimulyo. Itu sudah kami uruk strategis di pinggir jalan raya. Sudah hampir 3 tahun Pak terbengkelai. Kami sudah melaporkan ke Rois, ke Pak Gawam dan ke bidang kesehatan. Wakaf asli dan sertifikat sudah ada dan saya punya fotokopi sertifikatnya itu dari orang Bandung Surni Pak. Monggo itu digunakan untuk apa? Nanti direkomendasikan Pak, itu strategis sekali untuk ekonomi bisa, untuk kesehatan bisa, untuk kantor-kantor yang untuk NU utamanya. Monggo ini saya hanya melontarkan. Terakhir dengan wakaf, karena kemarin kami yang ikut diklat di PB pusat dengan wakaf, memang kebumen sekali permasalahan tentang wakaf, utamanya yang namanya wakaf dari NU, sertifikatnya ini masih banyak tertunda Pak, karena pembiayaan pengukuran yang kadang itu tidak punya biaya Pak untuk itu, sehingga perlu ada penyelesaian yang lebih maksimal Pak Kaji. Demikian. Monggo. Kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Tauhid, kebetulan yang Pak Tauhid kan di Kementerian Agama. Untuk pengukuran tanah wakaf itu sebenarnya biaya bisa ditanggung oleh Kemenak. Bisa ditanggung oleh Kemenak alias gratis. Tapi memang ya harus, makanya kemarin kan pengen ngundang dari kerjasama dengan Kemenak. Dan saya pikir di daerah-daerah jenengan pasti banyak lah tanah wakaf-wakaf yang mungkin bunyinya wakaf tapi baru ke kiai atau ke kaum atau ke siapa yang belum disertifikatkan. Lah itu perlu disertifikatkan. Karena apa? Kalau tidak sertifikatkan nanti akan menjadi masalah buat anak turunnya, terutama cucu, anak cucu dan sebagainya. Tapi kalau sudah wakaf, insya Allah bisa lebih bermanfaat. Yang wakaf yang sudah meninggal pahalanya mengalir. Tapi kalau yang wakaf sudah meninggal sementara tanah wakafnya rebutan dan sebagainya, kan yang meninggal akhirnya kan bingung. Kok orang dikirim-kirim umpamanya seperti itu. Nggih, monggo Pak. Di Kuring itu kemarin baru sebelum hari raya ada sosialisasi dari Departemen Agama dan dari KUA itu ada program memang sertifikasi gratis 1.000 apa 1 juta SHM. Cuma pada waktu itu yang diundang bukan NU tapi unsur dari takmir masjid. Mungkin kalau bisa PC pendekatan ke Departemen Agama Kabupaten itu dialokasikan untuk teman-teman di NU. Itu gratis, cuma emang ada administrasinya, yaitu administrasi resmi yang dipungut oleh pertanahan. Tapi enggak sampai 400.000.
Monggo Bu Itu belakang. informasi yang kemarin saya terima di Kecamatan Puring. Yang kedua untuk planisasi masjid, pengalaman kami di Puring, itu kan ada masjid yang wakaf NU, boleh ditulis masjid NU. Tapi ada masjid yang jami yang punya masyarakat, tapi itu sekarang kan dikuasai NU. Untuk mempertahankan di tempat kami, itu kami tulisi di depan itu pengurus NU di situ, ya Fatayat dan lain sebagainya, tak kasih tempeli papan aja, walaupun tempatnya nggak ada, tapi masjidnya ditulis.